Lionel Andres Messi. Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Provinsi Santa Fe, Argentina. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari Jorge Messi, seorang kepala departemen di pabrik baja Pres Akinda di Villa Concepcion, dan istrinya Celia Eugenie yang bekerja di bengkel pembuatan magnet. Tumbuh besar dalam keluarga yang erat dan sangat mencintai sepak bola, Messi mengembangkan kecintaannya pada olahraga ini sejak usia dini. Selalu bermain dengan kakak-kakaknya, Rodrigo dan Matias, serta sepupu-sepupunya, Maximiliano dan Emmanuel Biancucci, yang keduanya kemudian menjadi pesepak bola profesional. Pada usia 4 tahun, ia bergabung dengan klub lokal Banderado Brandoli FC, di mana ia dilatih oleh ayahnya. Pengaruh awal lainnya datang dari neneknya, dari pihak ibu Celia yang menemaninya ke latihan dan pertandingan. Ia sangat terpengaruh oleh kematian neneknya tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Sejak saat itu, sebagai seorang Katolik yang taat, ia merayakan gol-golnya dengan melihat ke atas dan langit sebagai penghormatan kepada ayahnya. Messi mulai bermain untuk klub sepak bola Newell's Old Boys yang berbasis di Rosario ketika ia berusia 7 tahun. Selama 6 tahun ia bermain untuk Newell's, ia mencetak hampir 500 gol dan merupakan anggota The Nation of 187, tim muda yang hampir tak terkalahkan yang dinamai berdasarkan tahun kelahiran mereka. Idola pencetak golnya saat tumbuh dewasa adalah striker Brazil Ronaldo Nazario da Lima, yang oleh Messi disebut sebagai penyerang terbaik yang pernah saya lihat. Masa depan Messi sebagai pemain profesional terancam ketika pada usia 10 tahun ia didiagnosis menderita kekurangan hormon pertumbuhan. Ia memulai terapi pertumbuhan pada usia 11 tahun. Namun asuransi kesehatan ayahnya hanya menanggung terapi selama 2 tahun yang menelan biaya setidaknya 1.000 peso per bulan. Newell's setuju untuk berkontribusi, tetapi kemudian mengingkari janji mereka. Messi dilirik oleh klub Buenos Aires River Plate yang pemain tengahnya Pablo Aimar yang sangat ia kagumi. Sempat beredar spekulasi bahwa Messi gagal menandatangani kontrak dengan River Plate karena kesehatannya yang buruk. Namun dalam sebuah wawancara tahun 2019, ia mengungkapkan bahwa River Plate ingin merekrutnya setelah ia mencetak 4 gol dalam uji coba dan bahkan menawarkan untuk membayar perawatan medisnya. Tetapi Newell's menolak untuk mengeluarkan player card sehingga transfer tersebut terjadi. Karena keluarga Messi memiliki kerabat di Catalonia, mereka berusaha mengatur uji coba dengan Barcelona pada bulan September tahun 2000. Direktur tim utama Carlos Besiak langsung ingin merekrutnya, tetapi Dewan Direksi ragu-ragu karena pada tahun itu sangat tidak biasa bagi klub-klub Eropa untuk merekrut pemain asing semudah itu. Pada tanggal 14 Desember, ultimatum dikeluarkan untuk Barcelona untuk membuktikan komitmen mereka, dan Besiak karena tidak ada dokumen lain, ia menawarkan kontrak di atas serbet kertas. Februari 2001, keluarga tersebut pindah ke Barcelona, di mana mereka tinggal di sebuah apartemen dekat stadion klub Camp Nou. Selama tahun pertamanya di Spanyol, Messi jarang bermain dengan Infantiles karena konflik transfer dengan Newell's sebagai pemain asing. Ia hanya bisa diturunkan dalam pertandingan persahabatan dan Liga Katalan. Tanpa sepak bola, ia kesulitan berintegrasi ke dalam tim. Ia pendiam secara alami dan sangat tenang, sehingga beberapa rekan timnya awalnya mengira ia bisu. Setelah setahun di Akademi Muda Barcelona, La Masia, Messi akhirnya terdaftar di Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol pada Februari 2002. Ia dengan cepat berteman dengan rekan-rekan timnya, di antaranya Cesc Fabregas dan Gerard Piqué.
Setelah menyelesaikan terapi hormon pertumbuhannya pada usia 14 tahun, Messi menjadi bagian integral dari BB Dream, tim muda terbaik Barcelona sepanjang masa. Selama musim penuh pertamanya, yaitu musim 2002-2003, ia menjadi pencetak gol terbanyak dengan 36 gol dalam 30 pertandingan untuk Cadetes A, yang memenangkan treble yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Liga, Piala Spanyol, dan Copa Catalunya. Dalam final Copa tercajunya, kemenangan 4-1 mereka atas Espanyol. Pada akhir musim, ia menerima tawaran untuk bergabung dengan Arsenal. Meskipun Fabregas dan Pique segera pergi ke Inggris dengan tawaran mereka sendiri, Messi memilih untuk tetap di Barcelona. Messi terus berkembang pesat di jajaran klubnya, melakukan debut untuk 4 tim junior selama musim 2003-2004. Setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dalam 4 kompetisi pramusim internasional terpisah dengan Juvenil B, ia hanya memainkan 1 pertandingan resmi dengan tim tersebut sebelum dipromosikan ke Juvenil A. Di Juvenil A, ia mencetak 18 gol dalam 11 pertandingan liga. Messi kemudian menjadi salah satu dari beberapa pemain muda yang dipanggil untuk memperkuat tim utama yang kekurangan pemain selama jeda internasional. Pada usia 16 tahun, 4 bulan dan 23 hari, Messi melakukan debut tim utama ketika ia masuk pada menit ke-75 dalam pertandingan persahabatan melawan Porto asuhan Jose Mourinho pada 16 November 2003. Penampilannya menciptakan 2 peluang dan 1 tembakan ke gawang. Ia kemudian mulai berlatih setiap hari dengan tim cadangan klub Barcelona B serta setiap minggu dengan tim utama. Setelah sesi latihan pertamanya dengan tim senior, pemain bintang baru Barca, Ronaldinho, mengatakan kepada rekan-rekan sedunia bahwa ia percaya pemain berusia 16 tahun itu akan menjadi pemain yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Messi memulai musim 2004-2005 sebagai pemain inti tetap untuk tim Barcelona B. Tetapi setelah beberapa lobby dari para pemain senior, ia dipromosikan ke tim utama oleh manajer Frank Rijkaard. Ia melakukan debutnya di La Liga untuk Barcelona pada 16 Oktober 2004 melawan Espanyol dan mencetak gol senior pertamanya pada 1 Mei 2005 melawan Albacete dari asis Ronaldinho. Menjadi pencetak gol termuda untuk klub pada saat itu, 17 tahun, 3 bulan, 22 hari. Ia adalah pemain termuda yang mewakili Barcelona dalam kompetisi resmi dan klub memenangkan gelar Liga pada musim itu. Musim selesai di klub, Messi melanjutkan tugasnya di FIFA World Youth Championship 2005. Sebelumnya ia melakukan debut untuk Argentina U20 melawan Paraguay U20 pada 2004. Pada kejuaraan tersebut, ia berhasil membawa Argentina U20 menjadi juara dengan mengalahkan Nigeria U20 di final dengan skor 2-1. Di final, Messi mencetak 2 gol dan kedua golnya dari titik penalti. Dalam turnamen, Messi menyelesaikan turnamen dengan 6 gol dan 2 assist. Ia juga memenangkan Golden Boot. Pada ulang tahunnya yang ke-18, ia menandatangani kontrak pertamanya sebagai pemain tim senior. Kontrak 5 tahun hingga tahun 2010 dengan klausul pelepasan sebesar 150 juta euro. 3 bulan kemudian, karena penampilannya terus menarik perhatian, kontraknya diperbarui menjadi kontrak 9 tahun, menggandakan gajinya dan membuatnya tetap berada di klub hingga tahun 2014. Barcelona memulai musim 2005-2006 dengan memenangkan Supercopa de España tanpa Messi yang tidak terpilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Debut Liga Championship pada tanggal 27 September 2005 melawan klub Italia Udinese. November 2005, Messi mencetak gol pertamanya di UEFA Champions League dalam kemenangan kandang 5-0 melawan Panathinaikos. Di akhir tahun 2005, Tuttosport memberikan penghargaan Golden Boy Award. Pada akhir musim, tim tersebut kembali memenangkan La Liga serta Liga Champions meskipun Messi tidak bermain di final Liga Champions karena cedera. Di tahun yang sama, Messi melakukan debut seniornya bersama tim nasional Argentina
pada 17 Agustus tahun 2005 melawan Hungaria. Momen ini akan selalu diingat olehnya karena ia dimasukkan pada menit 60 menggantikan Lisandro Lopez terkena kartu merah di 65. Kampanye musim 2006-2007, Messi sukses mengunci posisinya sebagai pemain utama, mencetak 14 gol terhadap 26 laga. Pada 12 November di laga melawan Real Zaragoza, tulang metatarsal patah, membuatnya menepi 3 bulan. 10 Maret 2007, Messi bersinar di El Clasico, mencetak hat-trick untuk menyelamatkan Barcelona yang bermain dengan 10 pemain. Imbang 3-3, menyamakan kedudukan dan penyimbang ketiga di menit-menit terakhir. Ia menjadi pemain pertama setelah Ivan Zamorano terakhir kali melakukannya musim 1994-1995 untuk Real Madrid. Messi juga membuktikan julukan sebagai Maradona baru dengan mereplikasi gol-gol terkenal Diego dalam satu musim tersebut. Pada 18 April 2007 di laga semifinal Copa del Rey melawan Getafe, ia mencetak gol yang sangat mirip dengan gol Maradona saat Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia FIFA 1986 yang terkenal dengan gol abad ini. Media dunia memperbandingkannya dengan Maradona dan memanggilnya Messi Donald. Ia berlari di jarak yang sama 62 meter, mengalahkan jumlah pemain yang sama, yakni 6 pemain termasuk kiper, menembak dari posisi yang sama, dan berlari merayakannya ke bendera pojok sama dengan apa yang dilakukan Maradona 21 tahun lalu di Meksiko. Melawan Espanyol, Messi juga mencetak gol yang sama seperti gol tangan Tuhan. Ia menguasai bola dan tampaknya menyentuh dengan tangannya, membawa bola melewati kiper Carlos Kameni. Meskipun protes dari pemain Espanyol dan tayangan ulang memperlihatkan jelas-jelas handball, tetapi gol tersebut disahkan. Namun kegemilangan video tidak menghasilkan gelar. Barcelona musim itu gelar. Messi berada di peringkat ketiga Ballon d'Or 2007 di bawah Ricardo Kakak dan Cristiano Ronaldo, dan peringkat kedua FIFA World Player of the Year 2007 lagi-lagi di bawah Ricardo Kakak. Ia juga merebut tempat ketiga di IFF XS Fourth Best Player Playmaker di bawah Ricardo Kakak dan Andrea Pirlo. Februari 2008, saat melawan Valencia, Messi membukukan penampilannya ke-100 untuk Barcelona. Messi menepi 6 pekan karena cedera pada 4 Maret 2008 ketika ia cedera di kaki kirinya di laga Liga Champions melawan Celtic. Ini adalah kali keempat Messi mengalami cedera tipe yang sama. Ia mencetak 6 gol dan 1 assist di Liga Champions musim tersebut. Saat Barcelona takluk di semifinal pada juara Manchester United. Secara keseluruhan, Messi mencetak 16 gol dan 13 assist di seluruh kompetisi musim itu. Sebelum musim 2008-2009 dimulai, Messi bertandang ke China karena mengikuti Olimpiade yang berlangsung di Beijing, China. Di final, Messi kembali bertemu Nigeria dan lagi-lagi melalui satu-satunya gol Angel Di Maria, ia memenangkan gelar tersebut. Kembalinya ke Barcelona, musim pertamanya di bawah manajer baru Barcelona, Pep Guardiola, Messi diberi nomor punggung 10. Selama musim itu, Messi mencetak total 38 gol dan bersama Samuel Eto'o dan Thierry Henry berkontribusi pada total 100 gol di sebuah kompetisi. Sebuah rekor pada saat itu untuk klub. Ia memainkan final pertamanya dan merupakan gelar pertama mereka musim tersebut. Final yang dimainkan di Mestalla, Valencia pada 13 Mei 2009 dengan mengalahkan Athletic Bilbao 4-1 dengan Messi mencetak 1 gol. Selain itu, Barcelona memenangkan gelar La Liga dengan selisih 9 poin dengan Real Madrid. Messi memenangkan Best Player untuk penghargaan LVP Award 2008-2009. Dan kemudian memenangkan Liga Champions dengan mengalahkan Manchester United 2-0 pada final yang diselenggarakan di Olimpico Roma 27 Mei 2009
Lagi-lagi Messi mencetak gol pada pertandingan final pada menit ke-70, sehingga meraih treble pertama dalam sejarah sepak bola Spanyol. Secara individu, ia memenangkan UEFA Best Player dan UEFA Best Forward dan menjadi top skor dalam UEFA Champions League pada musim tersebut yang termuda dalam sejarah turnamen tersebut. Selama paruh pertama musim 2009-2010, Messi menambah 3 gelar untuk timnya. Diawali memenangkan UEFA Super Cup, lalu Supercopa de España, dan pada Desember 2009 mengalahkan Estudiantes di final FIFA Club World Cup 2009 yang membuatnya menjadi klub pertama yang meraih sektupel. Pada tanggal 6 April 2010, untuk pertama kalinya dalam karir Messi, ia mencetak 4 gol dalam satu pertandingan dalam kemenangan kandang 4-1 atas Arsenal di second leg perempat final Liga Champions. Hal ini membuatnya melewati pemain Barcelona Rivaldo sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang waktu terbesar dalam kompetisi. Atas usahanya di tahun 2009, Messi memenangkan Ballon d'Or 2009 dan penghargaan FIFA World Player of the Year 2009. Messi total mencetak 47 gol di sebuah kompetisi, menjamai rekor Ronaldo pada musim 1996-1997 dan meraih UEFA Golden Shoe pertamanya. Imbas luar biasa saja penampilan ditunjukkan, ia dihadiahi oleh klub dengan menandatangani kontrak baru hingga 2016. Mengawali musim 2010-2011 dengan memenangkan Supercopa de España, menang agregat 5-3 atas Sevilla dan mencetak gol pada leg kedua di kandang. Kemenangan ini menjadikan rekor dengan gelar Supercopa de España ke-9 untuk klub. Di Liga Domestik, ia memenangkan La Liga 3 kali secara beruntun dengan selisih 4 poin dengan Real Madrid dan menjadi pemberi asis terbanyak musim itu. Namun pada gelaran Copa del Rey, kalah di final 0-1 dari gol Cristiano Ronaldo saat itu. La Liga Champions keduanya dan untuk kedua kalinya mereka bertemu Manchester United di final UEFA Champions League. Dan kali ini mereka menang dengan skor 3-1. Messi mencetak gol pada menit ke-54. Gol ke-12-nya dalam turnamen musim itu sekaligus menjadikannya top skor di turnamen tersebut. Penampilannya di klub pada musim tersebut membuatnya meraih Ballon d'Or kedua berturut-turut, menjamai rekor Marco van Basten di 1988 dan 1989, Johan Cruyff pada tahun 1973 dan 1974, pemain Inggris Kevin Keegan 1978 dan 1979, dan Karl-Heinz Rummenigge, pemain Jerman yang memenangkannya di 1980 dan 1981. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona dalam satu musim dengan 53 gol. Supercopa de España 2011 kembali menjadi gelar pembuka untuknya di awal musim dengan mengalahkan Real Madrid. 2 gol pada leg kedua membuat kemenangan 3-2 yang menjadikan total agregat 5-4. Dan pada UEFA Super Cup dengan skor 2-0 mengalahkan Porto. Dengan 1 gol dan 1 assist, ia terpilih menjadi Man of the Match pada pertandingan tersebut. Desember 2011, Barcelona memulangkannya pada gelaran FIFA Club World Cup. Gelar kedua untuk Barcelona didapatkan setelah mengalahkan Santos 4-0 dan Messi mencetak 2 gol pada final malam itu. Gol yang sekaligus menjadikannya top skor turnamen tersebut bersama teammate-nya Adriano Correa Claro. Tahun 2011 pun menjadikannya setara dengan Michel Platini yang berhasil memenangkan Ballon d'Or secara 3 kali beruntun dan menjadi pemain keempat dalam sejarah yang memenangkan Ballon d'Or 3 kali. Ia juga dianugerahi UEFA Best Player in Europe Award. Messi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Barcelona pada usia 24 tahun, melampaui rekor 57 tahun Cesar Rodriguez dengan 232 gol dengan hat-trick saat melawan Granada. Ia menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak Liga di Spanyol dan Eropa untuk kedua kalinya, dengan 50 gol, sebuah rekor La Liga, sementara 70 golnya di semua kompetisi menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam satu musim dalam sejarah sepak bola klub Eropa, tidak termasuk kompetisi regional dan lokal.
Musim tersebut juga memenangkan Copa del Rey, trofi ke-14 mereka di bawah Guardiola yang mengundurkan diri setelah musim tersebut setelah siklus kesuksesan selama 4 tahun. Pada awal musim 2012-2013, Barcelona praktis telah mengamankan gelar La Liga mereka pada awal tahun 2013. 2 gol yang dicetak melawan Real Betis membuat Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona di La Liga. Tanggal 11 November, Messi mencetak 2 gol saat melawan Mallorca, gol ke-75 dan ke-76 pada tahun 2012. Melebihi gol Pele dari 75 gol di tahun 1958 dalam 1 tahun kalender, dan unggul 9 gol dari legenda Jerman Gerd Müller dalam gelar sepanjang masa Guinness World Record. Messi mencetak rekor 91 gol di semua kompetisi untuk Barcelona dan Argentina sepanjang tahun 2012. Messi kembali memenangkan FIFA Ballon d'Or, menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan Ballon d'Or 4 kali. Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or 2012 dengan total suara 41,60%, mengalahkan Cristiano Ronaldo dengan 23,68%, sedangkan posisi ketiga Andres Iniesta dengan 10,91%. Ia menandatangani kontrak baru yang mengikat dirinya dengan klub hingga tahun 2018 dan mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya dalam pertandingan Liga melawan Rayo Vallecano. Tim kembali memenangkan La Liga tahun itu, yang ke-6 bagi Messi, menyamai rekor 100 poin Real Madrid pada musim sebelumnya. Dengan 60 gol di semua kompetisi, termasuk 46 gol di La Liga, ia menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak Liga di Spanyol dan Eropa untuk tahun kedua berturut-turut. Menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan sepatu emas Eropa 3 kali. Musim dibuka dengan kemenangan atas Atletico Madrid pada Supercopa de España 2013 dengan keunggulan gol tandang setelah agregat imbang 1-1 dalam 2 leg. Kontribusi Messi secara keseluruhan terhadap serangan tim meningkat secara signifikan. Sementara ia menyumbang 24% gol tim saat meraih treble pada musim 2008-2009. Angka ini meningkat menjadi lebih dari 40% pada akhir musim 2012-2013. Statistik ini serta kekalahan telak di Liga Champions di mana Messi tidak fit memperkuat gagasan Messi dependensia, ketergantungan taktis dan psikologis Barcelona pada pemain bintang mereka. Untuk mengurangi beban Messi, Barcelona mendatangkan penyerang Brazil Neymar Junior dari Santos di transfer musim panas 2013. Messi menyelesaikan musim dengan performa terburuknya dalam 5 musim, meskipun ia masih berhasil mencetak 41 gol di semua kompetisi. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Barcelona mengakhiri musim tanpa trofi besar. Namun hasil buruk di musim tersebut tidak menggagalkan klub untuk memperpanjang kontrak Messi hingga 2018. Ia menerima peningkatan gaji menjadi 20 juta euro per tahun, gaji tertinggi dalam sepak bola. Mimpi buruk Messi belum berakhir. Sekalipun pada gelaran Piala Dunia 2014 mereka mencapai final, namun mereka dikalahkan Jerman melalui gol perpanjangan waktu dari Mario Götze dengan skor 0-1. Dalam turnamen tersebut, ia dianugerahi Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen secara keseluruhan, menghasilkan 4 gol dan 1 assist. Di bawah pelatih baru Luis Enrique, Messi mengalami sebagian besar musim tanpa cedera. Setelah 5 tahun bermain sebagai false nine, Messi kembali ke posisi lamanya di sayap kanan pada akhir tahun sebelumnya. Dari sana dia kembali ke performa terbaiknya, mungkin yang terbaik dalam karirnya. Sementara Suarez dan Neymar mengakhiri ketergantungan ofensif tim pada pemain bintang mereka. Dengan 58 gol dan 30 assist dari Messi, ketiganya mencetak total 122 gol di semua kompetisi itu, sebuah rekor di sepak bola Spanyol. Pada tanggal 15 Februari, dalam pertandingan La Liga melawan Rayo Vallecano, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0. Dengan demikian, ia mencapai 337 gol tangan klubnya, melampaui Telmo Zarra dengan rekor 335 gol saat membela Athletic Bilbao
sebagai pencetak gol terbanyak untuk klub Spanyol di berbagai turnamen. Pada 16 Maret dengan 2 gol dalam 7-0 melawan Osasuna, ia mencapai 371 gol dengan catatan 344 pertandingan resmi dan 27 pertandingan persahabatan, dan menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona, rekor yang menjadi milik Mauricio Alcantara yang diciptakan melalui 142 pertandingan resmi dan 227 dalam pertandingan persahabatan sejak 1917. Dengan hat-trick melawan Sevilla pada 22 November, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga dengan 253 gol. Ia melampaui rekor Zara sebanyak 251 gol setelah 59 tahun. Lalu pada 24 November dalam pertandingan Liga Champions 2014-2015 lawan Apoli Siprus, ia mencapai 74 gol dengan hat-tricknya, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen itu dan Piala Eropa. Dia mencapai rekor itu dalam 91 pertandingan. Raul Gonzalez, pemegang rekor sebelumnya, membutuhkan 142 pertandingan untuk mencetak 71 gol. Dengan hat-trick ketiga dalam hasil imbang 5-1 melawan Spanyol pada 7 Desember, ia melampaui 12 gol Cesar sebagai pencetak gol terbanyak dalam derby Catalunya. Setelah gelar La Liga berhasil mereka rebut dari juara musim sebelumnya, Atletico Madrid, ia juga mempersembahkan gelar Copa del Rey yang pada melawan Athletic Bilbao. Messi mencetak 2 gol pada menit 20 dan menit 74 yang membawa kemenangan 3-1 untuk gelar ke-27 Copa untuk Barcelona. Di final Liga Champions pada tanggal 6 Juni di Berlin dengan mengalahkan Juventus 3-1, Barcelona memenangkan treble kedua mereka dan menjadi tim pertama dalam sejarah yang melakukannya. Pada turnamen tersebut, ia menjadi top skor bersama dengan Neymar dan Cristiano Ronaldo dengan 10 gol dan menjadi pemberi assist terbanyak dengan 6 assist, mengungguli teammate-nya Andres Iniesta. Bersama tim nasional, Messi mengalami kekalahan di final dari Chile lewat drama adu penalti setelah imbang 0-0. Selaku Alguju hanya Messi yang sukses, sedangkan Gonzalo Higuain dan Ever Banega gagal. Messi membuka musim 2015-2016 dengan mencetak 2 gol dari tendangan bebas dalam kemenangan 5-4 melalui perpanjangan waktu atas Sevilla di UEFA Super Cup. Messi menutup tahun 2015 dengan memenangkan FIFA Club World Cup 2012 atas River Plate di Yokohama, mencetak 1 gol dan dianugerahi Silver Ball dalam turnamen tersebut, mengumpulkan trofi klub kelimanya di tahun kalender tersebut. Pada 11 Januari 2016, Messi memenangkan Ballon d'Or FIFA dengan 41,33%, sedangkan posisi kedua dengan 27,76% ini penghargaannya untuk kelima kalinya dalam karirnya. Ia mengakhiri musim dengan memenangkan La Liga dan Copa del Rey. Secara total, Messi mencetak 41 gol dan trio penyerang Barcelona yang terdiri dari dirinya, Neymar, dan Suarez mencetak rekor Spanyol dengan total 131 gol sepanjang musim, memecahkan rekor yang mereka buat di musim sebelumnya. Pada Copa America Centenario di Chile 2016, setelah nilai sempurna pada babak grup dan mengalahkan Venezuela dengan skor telak 4-1 dan kembali dengan skor margin besar menyingkirkan Amerika Serikat 4-0, Messi dan Argentina kembali sampai di final. Sayangnya dalam babak ini, Argentina, khususnya Messi, menampilkan penampilannya anti klimaks di mana mereka kembali imbang 0-0 atas Chili dan kembali kalah dalam babak adu penalti. Messi membuka musim 2016-2017 dengan mengangkat Supercopa de España 2016 sebagai kapten Barcelona dengan absennya Andres Iniesta yang cedera. Ia memberi assist untuk gol Munir dalam kemenangan tandang 2-0 atas Sevilla di leg pertama pada 14 Agustus dan kemudian mencetak gol dalam kemenangan 3-0 di leg kedua pada 17 Agustus. Messi mengakhiri tahun 2016 dengan 51 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak Eropa dan meraih European Golden Shoe 1 gol di atas Zlatan Ibrahimovic. Menempati posisi kedua dalam Ballon d'Or 2016 pada 9 Januari 2017 dan 11 Januari 2017, Messi juga menempati posisi kedua di belakang Cristiano Ronaldo dalam penghargaan Best FIFA Men's Player 2016.
Pada Liga Domestik, Messi hanya mampu menangkan LPCC dengan selisih 3 poin. Mereka kalah dari Real Madrid musim itu. Namun Copa del Rey mereka rengkuh setelah melepaskan Deportivo Alaves. Messi, Neymar dan Suarez bersama-sama mencetak 110 gol pada akhir musim. Neymar pindah ke Paris Saint-Germain tahun berikutnya, meninggalkan trio penyerang dengan total 363 gol selama 3 musim. Luis Enrique juga meninggalkan Barcelona pada akhir musim setelah membawa klub meraih total 9 trofi selama 3 tahun masa jabatannya. Pada 4 November, ia tampil ke 600 untuk Barcelona dalam kemenangan kandang 2-1 atas Sevilla di La Liga, menyusul penerimaan European Golden Shoes keempatnya. Messi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona pada 25 November 2017. Kontrak ke-9-nya dengan klub tersebut. Klausul pembelian ditetapkan sebesar 700 juta euro. Kontrak yang mengikatnya tetap bersama klub hingga tahun 2021. Pada 4 Maret, dia mencetak gol karier seniornya yang ke-600 dari tendangan bebas dalam kemenangan kandang 1-0 atas Atletico Madrid di La Liga. Pada 14 Maret, Messi mencetak golnya yang ke-99 dan ke-100 di Liga Champions dalam kemenangan kandang 3-0 atas Chelsea, menjadi pemain kedua setelah Cristiano Ronaldo yang mencapai rekor ini. Dia menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 34 gol dan memastikan gelar La Liga musim tersebut saat mengalahkan 4-2 Deportivo La Coruna. 34 gol juga yang membuat dia memenangkan penghargaan European Golden Shoes kelimanya yang akan diseremonikan akhir tahun. Pada 21 April, Messi mencetak gol kedua Barcelona yang ke-40 musim ini dalam kemenangan 5-0 atas Sevilla di final Copa del Rey 2018. Kemudian juga memberikan assist untuk gol kedua Suarez. Ini adalah gelar keempat berturut-turut Barcelona dan ke-30 mereka secara keseluruhan. Ernesto Valverde memasuki tahun keduanya bersama Barcelona, dan dengan kepergian mantan kapten Andres Iniesta pada 8 Mei 2018, Messi dinobatkan sebagai kapten baru tim untuk musim berikutnya. Pada tanggal 12 Agustus, ia mengangkat gelar pertamanya sebagai kapten Barcelona. Supercopa de España menyusul kemenangan 2-1 atas Sevilla. Pada tanggal 23 Februari, Messi mencetak hat-trick 50 dalam karirnya dan juga memberikan assist untuk Suarez saat ia membantu Barcelona bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan tandang 4-2 atas Sevilla di La Liga. Gol tersebut juga merupakan gol karirnya yang 650 untuk klub dan negara di level senior. 27 April, Messi keluar dari bangku cadangan dan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan kandang 1-0 atas Levante, yang memungkinkan Barca merebut gelar Liga. Ini adalah penampilan yang ke-450 di La Liga dan gelar Liga pertamanya sebagai kapten Barcelona. Pada tanggal 1 Mei, Messi mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 3-0 atas Liverpool di leg pertama semifinal Liga Champions. Gol keduanya dalam pertandingan tersebut, tendangan bebas dari jarak 35 yard, adalah gol klub senior ke-600 dalam karirnya, yang semuanya dicetak bersama Barcelona. Di leg kedua, 6 hari kemudian di Anfield, Barcelona menderita kekalahan tandang 0-4 yang membuat Liverpool melaju ke final dengan agregat 4-3. 19 Mei, dalam pertandingan terakhir di La Liga Barcelona musim ini, Messi mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Eibar. Golnya yang ke-49 dan ke-50 musim ini di semua kompetisi, yang membuatnya meraih trofi PCC ke-6-nya sebagai pencetak gol terbanyak Liga dengan 36 gol dalam 34 penampilan. Dengan 6 gelar, ia menyamai Theo Musara sebagai pemain dengan penghargaan pencetak gol terbanyak di La Liga. Ia juga meraih penghargaan European Golden Shoes ke-6-nya dan rekor penghargaan ketiga berturut-turut. Pada tanggal 25 Mei, Messi mencetak gol terakhir musim ini dalam kekalahan 2-1 dari Valencia di final Copa del Rey 2019. Pada tanggal 30 Juni, ia mencetak Panenka dalam hasil imbang 2-2 di kandang melawan Atletico Madrid di La Liga untuk mencapai gol ke-700-nya dalam karir seniornya untuk Barcelona dan Argentina. 2 Desember 2019, mengungguli Virgil van Dijk di posisi kedua, ia dianugerahi Ballon d'Or ke-6-nya.
Messi memang memenangkan Ballon d'Or ke-6-nya, tetapi musim 2019-2020 adalah musim yang teramat buruk untuknya. Selain dikarenakan Barcelona tanpa gelar, hal lainnya yakni pada 14 Agustus 2020 pada babak perempat final Liga Champions, ia dan tim mengalami kekalahan terburuk dengan skor 2-8 dari Bayern Munchen. Ini kali pertama sejak 1946 saat kalah 1-8 dari Sevilla, Barcelona kebobolan 8 gol dalam satu pertandingan. Setelah musim yang mengecewakan, Barcelona mengumumkan bahwa Messi mengirimkan a document expressing his desire to leave kepada klub. Tetapi Messi akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan tahun terakhir kontraknya. 2 hari sebelum pertandingan pertama musim 2020-2021, dia kembali mengkritik klub. Kali ini atas cara kepergian Luis Suarez dengan menyatakan, "Pada tahap ini tidak ada yang mengejutkan saya lagi." Pada tanggal 20 Oktober, Messi mencetak penalti dalam kemenangan kandang 5-1 melawan Ferencváros di Liga Champions, menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol dalam 16 musim Liga Champions berturut-turut. Pada tanggal 17 Desember, Messi menempati urutan ketiga dalam penghargaan Best FIFA Men's Player di belakang Robert Lewandowski dan Cristiano Ronaldo, dan dimasukkan di FIFA Vipro World 11 selama 14 tahun berturut-turut. Pada tanggal 17 April, Messi mencetak 2 gol saat Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao 4-0 di final Copa del Rey 2021. Dengan gol keduanya, ia memecahkan rekor Gerd Müller 30 gol plus dalam 12 musim berturut-turut, membuat rekor baru 13 musim beruntun. Dengan trofi ke-35 bersama Barcelona, Messi juga menyalip mantan pemain sayap Manchester United Ryan Giggs sebagai pesepak bola yang paling banyak mendapat penghargaan untuk satu klub. Pada tanggal 16 Mei, Messi mencetak gol Liga ke-30 kampanye dalam kekalahan kandang 1-2 melawan Celta Vigo yang kemudian menjadi gol terakhir dia dan pertandingan terakhir dia dengan seragam Barcelona. Pencetak gol terbanyak di La Liga, Messi diumumkan sebagai pemenang trofi Pichichi untuk rekor ke-8 kalinya dalam karirnya. Ia juga merupakan rekor kemenangan kelima berturut-turut di La Liga, melampaui Alfredo Di Stefano dan Hugo Sanchez yang sama-sama memiliki 4 untuk Real Madrid, dan menyamai rekor mantan striker Marseille Jean-Pierre Papin dari 5 puncak liga berturut-turut penghargaan pencetak gol di 5 liga teratas Eropa. Saat membela Argentina, Messi akhirnya mengakhiri Patrick Trofi Argentina selama 20 tahun di Copa America 2021. Argentina mengalahkan Brazil di final, dan Messi dinobatkan sebagai Best Player Award karena terlibat langsung dalam 9 dari 12 gol yang dicetak Argentina. Ia mencetak 4 gol dan memberikan 5 assist yang dianugerahi Golden Boot Award.